semuanya, welcome back to channel aku nih, CWD. Dan di video kali ini aku mau haul soft lens. Sebenarnya aku mau haul aksesoris seperti yang udah aku bikin vote di Instagram stories, tapi aku undur sampai nanti mendekati Idul Adha baru aku bikin haul aksesoris. Aku udah nemu toko-tokonya sih, dan itu wow, rahasia dulu ya, baru aku bocorin di video selanjutnya. Nah, kali ini aku beli soft lens di dua toko yang berbeda. Ini menurut aku dua toko ini lumayan direkomendasikan, dan banyak dari kalian yang mungkin sudah pakai produk soft lens dari kedua toko ini. Udah lama banget juga aku nggak pakai soft lens, dan kali ini ya sekalian aku pengen pakai soft lens lagi. Dan dua tokonya itu adalah yang pertama dari Kawai Gankyu, yang kedua dari Pink Rabbit. Nah, ini yang dari Kawai Gankyu aku beli soft lens dan juga alat penjepit. Dari Pink Rabbit aku beli soft lens dan juga air soft lensnya. Akan aku bahas detail di video kali ini, dari unboxing, secara memindahkan soft lens, cara memakai soft lens, dan juga kelebihan kurang dari kedua toko ini. Sehingga kalian yang baru mau pakai soft lens, kalian bisa ngikutin video aku sampai akhir. Sekarang unboxing dulu soft lensnya. Yang krem ini dari Kawai Gankyu, yang pink ini dari Pretty Lens atau Pink Rabbit. Nah, sekarang aku mau mulai dari yang datangnya dari box dulu. Nah, penampakannya kayak gini ya. Ini BTW aku pesen lens 1, soft lens 1 sama alat penjepitnya. Nah, di dalam box ini ada apa ini? Ini petunjuk untuk membuka soft lensnya. Terus ada juga ini penjepitnya, dilapisi dengan bubble wrap yang super tebel. Jatuh. Terus ada lensanya ini yang aku pesen, itu yang warna hazel. Nanti aku kasih tahu detailnya. Nah, di dalam box ini ada tempat soft lensnya. Kemudian ada, nah ini tuh bentukannya kayak gini, dilapisi bubble wrap dan dalam bentuk cup kayak gini. Itu untuk yang dari Kawai Gankyu. Sekarang kita unboxing untuk yang dari Pink Rabbit. Nah, ini dari yang Pink Rabbit, dilapisi plastik aja kayak gini. Ini benar-benar aku baru unboxing. Terus dilapisi kayak gini. Ini kertasnya lumayan tebal sih. Aku pesen cairan soft lensnya, air soft lensnya, sama otomatis soft lensnya dong. Nah, ini ada buku petunjuk juga. Lebih lengkap ternyata, karena kalau yang dari Kawai Gankyu itu tunjuk untuk membuka soft lensnya dan cara untuk memakainya. Nah, kalau ini ada cardnya juga, ada cara nih tips sebelum buka segel dan sebagainya. Tuh, lengkap banget. Terus ini air soft lensnya, dilapisi bubble wrap juga, cuman ini nggak terlalu rapi ya, dan nggak terlalu tebal. Nah, ini aku pilih yang Buy It Through. Ini direkomendasikan banget sama tokonya, dan banyak yang ngomong kalau air soft lens ini tuh paling nyaman. Terus soft lensnya ini dibungkus bubble wrap juga, tebel, gratis tempat soft lens. BTW ini lucu banget sih, kristal-kristal gitu. Aku pilih yang Elsa Grey. Kalau ini kemasannya kayak gini, lengkap ya, ada informasinya. Kalau yang tadi juga ada informasinya juga di sebelah sininya. Oke, jadi ini soft lens, air soft lens, dan juga perlengkapannya yang aku beli di dua toko yang berbeda. Sekarang aku mau tunjukin cara memindahkan soft lensnya dari wadah ini ke wadah seperti ini. Kebetulan ada dua macam tempat, yang satu pakai tube kayak gini, yang satu kayak gini. Nanti akan aku tunjukkan semuanya, cara melepasnya, cara memindahkannya. Yang pertama dari ini dulu. Ini sudah ada instruksinya di sini, cara membuka tube-nya tuh kayak apa. PTW ini aku lepas perhiasan dulu karena takutnya ada bakteri yang nyelip, dan ini aku pakai kutek, insya Allah bersih karena kuku aku nggak panjang. Nah, sekarang ini dibuka dulu. Ini ada simbolnya. Nah, ini kan ada kebuka, terus tinggal ditarik aja kayak gini. Hati-hati ya. Nah, ini ada aluminiumnya. Apa sih aluminium atau apalah, aku nggak tahu. Nah, kayak gini tinggal ditarik kayak gini. Nah, udah jadi, terus tinggal dibuka tutupnya. Siapin tempat soft lensnya dulu, terus dibuka.
isi dengan air soft lens-nya. Pastiin tangan kalian udah higienis dulu ya, udah cuci tangan, pokoknya biar tangannya bersih. Nah, ini aku contohin kalau kita nggak beli penjapitnya. Siapin tisu juga ya, anyway. Ini kayak gini, terus soft lens-nya dikeluarin. Nah, dituangin aja nih. Terus kan dia udah keluar nih. Tinggal diambil dan dipindahin ke sini. Terus ini sisanya dimasukin lagi. Selanjutnya aku mau nyontohin yang kalau kalian beli penjapitnya juga. Ini tinggal dibuka dan diambil. Tapi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai robek soft lens-nya. Nah, ini kalau pakai penjapit tinggal dimasukin aja penjapitnya, terus soft lens-nya dikeluarin. Habis itu dipindahin ke wadah yang satunya. Jangan keras-keras, takutnya soft lens-nya itu akan robek. Tinggal tutup rapat. Nah, udah deh. Sekarang tinggal soft lens yang bentukannya seperti ini. Nah, terlebih dahulu diisi dulu nih tempatnya dengan air soft lens. Terus untuk yang ini, cara bukanya adalah ini ada petunjuknya di sini, open here. Nggak tahu ding ini bahasa Korea ya. Ya pokoknya di sini lah ya. Terus tinggal dikletek aja nih. Nah, ini cara ambilnya sama aja, tinggal ditaruh di tangan dulu. Nah, ini kalau misalkan kesangkut kayak gini, dikeluarin lagi airnya. Atau kalau misalkan kalian udah yakin tangannya higienis, langsung aja diambil juga nggak apa-apa. Ini dikeluarin lagi airnya, digoyang-goyangin dan nah, ini tinggal dipindahin ke wadah yang ini. Dah. Nah, ini bisa langsung diambil, cuman karena di sini tuh lengket ada lemnya gitu, jadi aku nggak berani ngambil langsung, mendingan di kayak gituin tadi. Jadi airnya tuh kayak nggak tercemar gitu loh. Atau pakai penjepit seperti ini lebih gampang. Nah, udah selesai deh. Nah, kalau kalian baru beli soft lens, terus udah dipindahin ke tempat seperti ini, itu jangan langsung dipakai. Kalian biarin dulu soft lens-nya direndam dengan air soft lens di tempatnya seperti ini selama kurang lebih 4-8 jam. Malahan kalau di instruksi yang dari KW GunQ itu direndam lebih dari 8 jam lebih bagus, karena untuk kenyamanan jadi nggak ganjel dan nyaman dipakai seharian. Begitu ya, jangan langsung dipakai, biarin soft lens-nya direndam dulu. Sekarang aku mau nunjukin cara pakai soft lens-nya. Nah, ini di baliknya itu ada penanda mata kanan juga mata kiri. Kalian harus hafal, apalagi buat kalian yang mempunyai minus. Nah, kalau yang normal, insya Allah aman. Nah, ini caranya. Dibuka dulu wadahnya. Aku mau praktikin kalau nggak pakai peralatan kayak gini, penjapit dan lain sebagainya. Itu tinggal diambil. Seperti ini. Nah, udah nempel kayak gini. Aku biasanya pakai jari tengah dan tinggal dipakai. Anyway guys, aku ganti hijab keduanya dari Zofara, yang tadi pasmina tali, yang ini pasmina biasa. Oke, ini kalau pakai soft lens dengan jari kita tanpa tools yang lain. Jadi aku kayak giniin, terus matanya tuh rada diberi ruang kayak gini. Nah udah, terus kamu kedip-kedipin. Nah, gampang kan? Itu wajar banget kalau misalkan baru pertama kali pakai soft lens, terus kayak matanya berair, kayak nangis, terus gagal-gagal terus, takut. Itu wajar banget. Aku juga dulu kayak gitu, takut banget. Tapi kalau misalkan udah berkali-kali coba, itu kayak gampang aja gitu loh. Tanpa pakai kaca pun bisa kayak tadi aku kan. Nah, ini perbedaannya setelah aku memakai soft lens. Ini yang dari KW GunQ yang warna hazel. Ini yang mata asli aku. Jadi soft lens-nya diambil pakai jari telunjuk, terus dipindahin ke jari tengah. Nah, ini langsung dipakai. Wajar banget juga kalau misalkan baru pertama kali pakai soft lens kayak ada yang ngeganjel, ada yang bureng-bureng, itu kalian pasin aja, kedip-kedipin aja gitu. Nanti lama-kelamaan soft lens-nya akan ngepasin dengan bola mata kita. Dan ini untuk yang dari KW GunQ, warna hazel.
Untuk informasi diameter dan juga kadar air, brand dan lain sebagainya aku tulis aja di sini, takut salah sebut, biar lebih jelas juga kan. Sekarang aku mau nunjukin cara pakai kalau kita juga beli perlengkapannya seperti ini. Jadi dibuka dulu, pakai penjapit. Nah ini diambil pakai penjapit, terus dipindahkan ke sini. Nah, ini otomatis akan nempel di alatnya, tinggal kita pakai aja ke bola mata kita. Lanjut, ini yang pakai tools, jadi ini tinggal dipasang aja. Ini lebih higienis sih. Nah, jadi dia tuh otomatis lepas kalau soft lens-nya udah nempel ke bola mata kita. So, ini kalian lihat dulu perbedaannya sebelum aku pakai soft lens dan setelah aku pakai soft lens. Nanti aku bakal kasih tahu kalian mana yang lebih nyaman, karena sampai detik ini juga aku udah ngerasain perbedaan dari dua soft lens ini. Lanjut, jadi ini soft lens-nya dikeluarin dulu pakai japitan seperti yang udah aku praktekin tadi. Jangan terlalu keras ya jepitnya, takutnya soft lens-nya tuh robek. Terus tinggal dipakai deh. Ini ya, kalian harus lihat dari dekat soft lens-nya yang aku pakai ini yang dari Pink Rabbit untuk yang warna Elsa Grey. Sekarang aku mau ngingetin kalian cara melepas soft lens dari mata kita, dipindahin ke wadahnya. Nah, pertama, siapin dulu nih wadahnya, dibuka. Pastiin tangan udah bersih, higienis. Terus tinggal digini nih. Ini jari manis untuk neken ini kelopak mata rada bawah dikit. Terus kedua ini jari tengah dan juga ibu jari buat ambil soft lensnya. Udah, nggak sakit sama sekali. Lagi, ini jari manis. Ini. Udah. Yang penting satu sih, jangan takut. Nah, kalau kalian suka yang mana nih? Yang abu-abu dari Pink Rabbit atau yang coklat dari Kawaii Ganyu atau mata asli aku nih? Komen di bawah ya. Oke, sekarang review menurut aku. Dari packagingnya dulu. Kalau dari Kawaii Ganyu kan dengan box seperti ini, sedangkan Pink Rabbit dengan apa ini ya, kemasan seperti ini. Menurut aku dua-duanya punya statement sendiri bahwa ini tuh toko punya dia. Kayak dari Pink Rabbit ini dari kemasannya, dari semuanya itu label milik dia. Begitu juga dengan yang dari Kawaii Ganyu ini. Jadi udah statement tersendiri. Beda kan kalau kita beli soft lens dari toko yang campur aduk, maksudnya toko itu menjual soft lens, kacamata dan sebagainya, kadang cuma dibungkus bubble wrap aja dan dibungkus box atau plastik dari merek soft lens yang bukan merek tokonya. Dan ini dua-duanya aku suka sih, jadi itu lebih percaya gitu loh kalau misalkan mau belanja soft lens di toko ini karena udah punya statement sendiri. Dari segi keamanan, aku kira lebih aman yang dari Kawaii Ganyu ini karena dia datangnya dengan box, kemudian segala rupanya itu dibungkus dengan bubble wrap yang tebal. Pun aku pesan penjapit kayak gini nih, itu dibungkus pakai bubble wrap yang super tebal, walaupun udah pakai box juga ya nih untuk luarannya. Dari segi kelengkapan, aku kira lebih lengkap dari Pink Rabbit. Kenapa? Kedua-duanya ada semacam apa ini namanya brosur untuk petunjuk pemakaiannya. Cuman kalau yang dari Kawaii Ganyu itu cuma segini, baliknya nggak ada. Dan ini untuk menerangkan cara membuka botolnya. Terus ini harus direndam dengan cairan soft lens-nya selama 8 jam dulu. Dan juga untuk double check apakah paketannya sesuai dengan pesanan kita atau enggak. Sedangkan kalau dari Pink Rabbit ini lumayan lengkap, walaupun kertasnya juga kertas biasa. Ini pertama ada kayak card gitu, thank you udah beli di sini. Kemudian ini cara pakainya, ada 10 poin tips sebelum membuka segel sampai dengan klaim garansi soft lens, semuanya lengkap di sini. Cuman sayangnya ini pakai kertas biasa gitu loh. Sedangkan yang dari Kawaii Ganyu itu pakai apa nih, kayak kertas brosur gitu loh, cantik gitu. Jadi dua-duanya ada plus dan juga ada minusnya.
Tapi karena aku beli di toko ini, jadi bisa saling melengkapi. Oh, gimana sih cara melepasnya? Aku baca di Pink Rabbit. Oh, soft lens tuh harus direndam dulu selama 8 jam sebelum dipakai. Aku baca di KW Gankyu. Kayak gitu-gitu loh, saling melengkapi. Sekarang yang terpenting nih, soal harga dan juga kenyamanan. Aku bahas kenyamanan dulu. Untuk kenyamanan, dua-duanya nyaman banget. Karena mungkin aku beli di toko yang terpercaya, beli cairan soft lens yang paling direkomendasikan. Dan juga kalau dibandingkan nih antara Kawaii Gankyu dan juga Pink Rabbit, menurut aku yang paling nyaman kayak nggak pakai soft lens rasanya gitu ya, itu tuh yang dari Pink Rabbit. Itu bener-bener setelah aku pakai, itu mata aku kayak biasa aja, kayak nggak pakai soft lens sama sekali. Sedangkan kalau dari Kawaii Gankyu, emang rasanya tuh sama-sama nyaman. Cuman kalau Kawaii Gankyu tuh rada masih kayak rada apa ya, kerasa oh ini ada benda nih di mata aku gitu loh. Kalau dari Pink Rabbit itu halus banget sih di mata, mungkin karena bahannya juga tipis ya, nggak stable soft lens pada umumnya, jadi di mata tuh rasanya ringan banget. Tapi dua-duanya asli nyaman banget. Itu beda dari soft lens yang pernah aku pakai dulu, itu rasanya ganjel. Dan mungkin juga ini karena cairan yang aku pakai juga cairan yang berkualitas, itu dari Biotrue. Sekarang untuk selisih harga di dua toko ini. Untuk soft lensnya sendiri lebih murah di Kawaii Gankyu, selisihnya antara 5-10 ribu dengan toko sebelah, dengan Pink Rabbit. Tapi untuk aksesoris soft lensnya lebih murah di Pink Rabbit, selisihnya lumayan jauh, antara 10 ribuan. Nah, tapi nih ada pengecualiannya nih. Untuk variasi soft lensnya, menurut aku lebih bervariasi di Kawaii Gankyu. Kalian mau pilih brand apa aja di situ ada. Kalian mau pilih warna yang natural, soft, ataupun yang terang, di situ ada semua. Jadi range-nya itu lebih luas. Nah, sedangkan Pink Rabbit ini variasi warnanya menurut aku lebih terbatas ketimbang si Kawaii Gankyu ini. Tapi di Pink Rabbit ini kalau kalian mau cari warnanya natural dan juga warnanya terang, semuanya ada di sini. Cuman range-nya itu lebih sempit ketimbang yang Kawaii Gankyu. So, pilihan ada di tangan kalian. Jadi menurut aku sih beli di dua tokonya ya, karena aku sendiri ngerasain puas banget belanja di toko ini. So, aku rekomendasiin banget buat kalian yang baru pertama kali atau baru mau beli soft lens, atau buat kalian yang pengen cobain soft lens dengan warna-warna yang lain, beli di dua toko ini. Ini bukan endorse, jadi honest review dari aku, karena ini bagus dua-duanya, jadi aku rekomendasiin buat kalian. So, terima kasih ya kalian sudah nonton. Untuk pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar bawah atau langsung aja DM di Instagram aku @nyasiscawrd. So, I'll see you guys on my next video. Bye!